Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Maulidia, saya dari kelas 3 PK1. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentasi proposal tugas akhir. Tugas akhir saya yang berjudul Analisis Rasio Solvabilitas untuk mengukur kinerja keuangan periode 2014 sampai 2018 pada PT Bank Negara Indonesia Syariah. Pengertian perbankan. Bank adalah kegiatan usaha yang dimana usaha menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, menghimpun berupa berbentuk tabungan dan menyalurkan kembali berbentuk kredit. Pengertian perbankan dalam Islam pada peraturan nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank Islam adalah bank yang usahanya berdasarkan dari prinsip syariah yang menggunakan berdasarkan hadis dan Al-Quran untuk ketentuan hukumnya. Bank Negara Indonesia Syariah. Bank Negara Indonesia Syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah yang dimulai pada tahun 2010. Pada peraturan nomor 19 tahun 2008, yaitu perbankan tentang syariah. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa total aset pada Bank Negara Indonesia Syariah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan total debit, dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan namun tidak terlalu signifikan dan secara bertahap. Terhadap modal saham mengalami kenaikan dan cenderung stabil rata. Pada total ekuitas mengalami kenaikan secara bertahap dan terus naik. Jadi dapat dilihat pada total aset, total hutang, modal saham, dan total ekuitas pada Bank BNI Syariah dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan. Di sini ada perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan rasio primer. Yang kedua, bagaimana kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan capital adequacy ratio. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan risk asset ratio. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai 2018 berdasarkan primary ratio. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan capital adequacy ratio. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kinerja keuangan pada PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 berdasarkan risk asset ratio. Nah, di sini ada tentang financial statement, yaitu bank merupakan badan usaha negara atau swasta yang berfungsi untuk menyalurkan masyarakat. Laporan keuangan adalah hasil proses akuntansi dan informasi historis yang di dalamnya terdapat proses identifikasi, pengukuran, dan laporan informasi ekonomi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan suatu hal yang dicapai oleh perusahaan dan hasil akhir dari pencatatan transaksi keuangan tersebut dari suatu perusahaan tersebut yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dan melaporkannya pada laporan keuangan untuk mengetahui kondisi posisi keuangan terkini. Dan selanjutnya financial statement analysis, yaitu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui dua daftar yang disusun oleh akuntan
kekuatan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar laporan posisi keuangan dan daftar laba rugi. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mampu memenuhi kebutuhan jangka panjangnya. Tipe-tipe dalam rasio solvabilitas adalah capital ratio, capital adequacy ratio, primary ratio, risk asset ratio, dan secondary risk ratio. Ini metode untuk mencarinya. Di sini saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dan data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang didapat tidak secara langsung namun melalui tangan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Di sini objek penelitiannya ialah pada PT Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2014 sampai dengan 2018. Untuk memperoleh datanya dengan teknik dokumen, yaitu dengan mencari dokumen-dokumen perusahaan tersebut melalui internet dengan akun resmi. Metode analisis data. Metode analisis data ialah metode yang digunakan untuk menganalisis rasio. Analisis rasio adalah aktivitas membandingkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Perbandingan yang terdapat dalam laporan keuangan atau dengan antar komponen yang terdapat dalam suatu periode atau beberapa periode. Tujuannya melakukan analisis rasio keuangan adalah untuk membantu perusahaan dalam melihat kelemahan dan kekuatan keuangan perusahaan dan menilai kinerja laporan keuangan perusahaan dalam menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mencapai target perusahaan dalam analisis perusahaan ini, dalam analisis data tersebut. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita mempersiapkan data-data laporan keuangan PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai dengan 2018. Yang kedua, kita melakukan perhitungan rasio solvabilitas menggunakan primary ratio, capital adequacy ratio, dan risk asset ratio pada PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014-2018. Yang ketiga, menganalisa kenaikan dan penurunan primary ratio, risk asset ratio, dan capital adequacy ratio pada PT Bank Negara Indonesia Syariah periode 2014 sampai dengan 2018 untuk dapat mengetahui rasio keuangan tersebut. Di sini kita untuk mengetahui operational variable. Untuk menganalisa PT Bank BRI Syariah, maka dapat dilakukan dengan menggunakan rasio solvabilitas yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan untuk mengetahui apa saja penyebab dari kenaikan dan penurunan tersebut. Yang pertama adalah rasio primary ratio. Primary ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam modal total aset masuk yang dapat ditutupi oleh modal. Yang kedua adalah risk asset ratio. Risk asset ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemungkinan penurunan aset berisiko. Dan ketiga adalah capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui modal bank yang ditunjukkan sebagai pembukaan kredit berisiko bank. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.